Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah, NIM 1952111306, kelas MBS 5C. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pengambilan keputusan. Lalu yang pertama, pengertian. Pengertian dari pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan itu? Yaitu suatu tindakan manajemen untuk menyelesaikan permasalahan melalui satu atau lebih dari beberapa alternatif, diantaranya yaitu keputusan adanya kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Yang akan kita bahas satu persatu ya, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang dimaksudnya yaitu apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap dan hasil dari tindakan dapat diprediksi secara tepat, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi adanya kepastian. Adapun hal-hal kepastian yaitu adanya alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu konsekuensi atau hasil maupun jawaban. Berarti hasil dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Lalu B, keputusan yang diambil itu didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat. C, dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. D, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut permasalahan yang rutin karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Lalu yang E itu pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model bersifat deterministik. Teknik penyelesaian atau pemecahannya biasanya menggunakan beberapa teknik. Di antaranya ada teknik program linier, model transportasi, model penguasaan, model inventory, atau yang lainnya. Lalu pengambilan keputusan dalam kondisi resiko, yaitu apabila semua informasi tidak dapat diketahui secara pasti, namun dapat diketahui kemungkinannya itu dalam masih ada nilai kemungkinan. Nah, maka pengambilan keputusan dikatakan dalam keadaan adanya resiko. Adapun hal-hal yang diketahui yaitu yang pertama, alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasilnya. B, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. C, diasumsikan bahwasanya pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dari suatu hasil. D, resiko terjadi karena adanya resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Lalu yang F, pada kondisi ini adanya informasi atau data yang mendukung dalam suatu keputusan, yaitu berupa nilai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan. Adanya teknik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model antrian probabilistik. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian akan terjadi apabila hasil keputusan sama sekali tidak diketahui karena hal yang akan diputuskan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di antaranya tidak diketahui sama sekali jumlah kondisi yang akan timbul serta kemungkinan akan muncul. B, pengambilan keputusan itu tidak dapat menemukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar.
Lalu yang C, teknik pemecahannya adalah menggunakan metode atau kriteria. Di antaranya ada metode Maximin, metode Maximax, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Terjadi bila kepentingan dua keputusan atau lebih itu saling bertentangan dalam situasi yang kompetitif. Adapun diantaranya yaitu kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan dalam persaingan. Lalu yang B, pengambilan keputusan saling bersaing dengan pengambilan keputusan lainnya yang rasional, tanggap, dan bertujuan untuk menenangkan persaingan atau mengunggulkan suatu persaingan. Lalu yang C, pengambil keputusan bertindak sebagai pemain dalam suatu permainan. D, teknik pemecahannya adalah menggunakan teori permainan. Lalu yang D, teknik pemecahannya adalah menggunakan teori permainan. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Yang kedua, adanya keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Nah, lalu akan kita bahas satu persatu. Apa sih keputusan terprogram? Yaitu keputusan yang berulang-ulang, bersifat rutinitas, dan telah ditentukan sehingga dapat diprogramkan. Keputusan terstruktur terjadi dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan penagihan piutang dan lain-lain. Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur, yaitu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama prosedur, kedua aturan, yang ketiga kebijakan. Nah, prosedur itu yaitu serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambilan keputusan. Yang B, aturan, yaitu ketentuan yang mengatur apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk pengambilan keputusan. Yang C, kebijakan, itu pedoman yang menentukan parameter untuk membuat suatu keputusan. Contoh kasusnya yaitu seorang manajer pembelian menerima permintaan dari bagian akuntansi berupa status lemari arsip, dan dalam hal telah ada prosedur pengadaan atau suatu prosedur yang telah ditentukan itu untuk memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, terdapat aturan bahwa jika nilai pembelian itu di atas 100 juta diperlukan tender. Kriterianya tidak menyangkut harga saja, tetapi diberikan kebijakan bagi pemasok lemari arsip tersebut dengan dukungan pelayanan yang baik. Lalu selanjutnya yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram memiliki keunikan, sebagiannya berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur sehingga memerlukan pemecahan khusus. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dan promosi, dan keputusan rekrutmen pegawai dan lain-lain. Adapun contoh kasusnya yaitu tentang strategi pemasaran untuk produk baru sebagaimana yang dialami oleh IBM pada awal tahun 1980-an itu untuk pertama kali memasarkan secara personal komputer atau PC yang murah. Meskipun perusahaan ini telah lama memiliki pengalaman memasarkan komputer yang mahal. Lalu selanjutnya yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan di mana tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi biasanya di manajemen tingkat atas. Contoh, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika
terjadi pencemaran bahan baku yang terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu C. Manajemen Sains. Apa sih pengertian dari manajemen sains? Manajemen sains yaitu merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah, di mana untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Adapun manajemen sains itu dikembangkan dari beberapa dasar ilmu, yaitu seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Adapun manajemen sains itu berdasarkan kurikulum dari sebagian besar program bisnis, baik riset operasi, metode kuantitatif, ataupun ilmu keputusan. Lalu selanjutnya D. Jenis-jenis teknik manajemen sains. Apa saja sih yang teknik dari manajemen sains? Ada 4, yaitu yang pertama program linear, yang kedua teknik probabilitas, yang ketiga teknik jaringan, dan yang keempat teknik yang lainnya. Nah, akan kita bahas persatu. Yang pertama teknik pemrograman matematika linear, yaitu apa sih pengertiannya? Yaitu untuk mengidentifikasi teknik ini itu tidak mengacu pada pemrograman komputer, melainkan serangkaian langkah matematika yang telah ditentukan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Secara umum, model pemrograman linear membantu manajer menentukan solusi untuk masalah yang mencapai beberapa tujuan, di mana ada batasan seperti sumber daya yang terbatas atau resep atau mungkin pedoman produksi. Contoh kasusnya yaitu masalah transportasi, yaitu seorang manajer mencoba menentukan rute berbiaya rendah yang dimana digunakan untuk mengirimkan barang dari beberapa sumber, misalnya pabrik atau gudang, ke beberapa tujuan, misalkan toko atau retail, dan mengingat bahwa setiap sumber memungkinkan memiliki barang yang terbatas. Teknik probabilistik. Teknik ini dibedakan dari teknik pemrograman matematika karena hasilnya probabilistik. Teknik pemrograman matematis mengasumsi bahwa semua parameter dalam model diketahui dengan pasti. Nah, jadi hasil solusi itu diasumsikan dengan pasti tanpa kemungkinan. Sebuah teknik ini mengasumsikan kepastian dalam solusinya disebut sebagai deterministik. Sebaliknya, hasil dari teknik probabilistik memang mengandung ketidakpastian dengan beberapa kemungkinan bahwa solusi alternatif mungkin ada dalam solusi model yang disajikan sebelumnya dalam bab ini, yaitu hasil contoh pertama yaitu X sama dengan 25 unit untuk diproduksi adalah deterministik. Contoh teknik probabilistik yaitu analisis keputusan, di mana dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana memilih di antara beberapa alternatif keputusan yang berbeda. Lalu selanjutnya teknik jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan teknik ini? Yaitu di mana dari model yang dipresentasikan sebagai diagram daripada sebagai hubungan matematis itu dijaga ketat. Dengan demikian maka model ini menawarkan representasi bergambar dari sistem yang telah dianalisis. Model-model ini mewakili dari sistem probabilistik atau deterministik. Contohnya ya, contoh kasusnya itu dalam masalah rute terpendek, salah satu topik dalam diagram jaringan dapat dibuat untuk membantu manajer untuk menentukan rute terpendek di antara sejumlah rute yang berbeda dari sumber ke tujuannya. Lalu selanjutnya teknik lainnya. Beberapa topik dalam teks tidak mungkin dikategorikan. Mereka mungkin tumpang tindih antara beberapa
kategori, atau mereka mungkin memiliki keunikan. Prosesnya yaitu AHP, hierarki analitis, adalah topik yang tidak mudah diklasifikasi. Nah, ini adalah teknik matematis untuk membantu pembuatan keputusan, memilih di antara beberapa alternatif keputusan yang lainnya. Jadi ini bukan termasuk bentuk program linear seperti pemrograman tujuan. Struktur model matematika untuk masalah pemrograman non-linear mirip dengan pemrograman linear, namun persamaan dan fungsi matematika dalam pemrograman non-linear dapat menjadi non-linear dan bukan linear, sehingga memerlukan penggunaan kalkulus untuk menyelesaikannya. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Ada 5 langkah. Yang pertama observasi, yang kedua pendefinisian masalah, yang ketiga pembentukan model, yang keempat solusi, dan yang kelima yaitu implementasi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama observasi atau pengamatan, yaitu langkah awal dalam proses ilmu manajemen adalah identifikasi masalah. Sistem yang harus terus-menerus itu diamati dan secara cermat sehingga masalah dapat diidentifikasi. Masalah tidak selalu merupakan akibat dari krisis yang harus ditanggapi, tetapi seringkali melibatkan situasi antisipasi atau perencanaan. Untuk observasi sendiri, masalah yang sering dapat diidentifikasi oleh ilmuwan manajemen, seseorang yang ahli dalam teknik ilmu manajemen dan terlatih untuk mengidentifikasi masalah telah dipekerjakan secara khusus untuk memecahkan masalah menggunakan teknik ilmu manajemen. Lalu yang selanjutnya definisi masalah. Apa sih itu definisi masalah? Setelah ditentukan bahwasanya ada masalah tersebut harus didefinisikan dengan jelas dan ringkas. Pendefinisian masalah yang tidak dapat dengan mudah menghasilkan tidak ada solusi atau solusi yang tidak tepat. Oleh karena itu, adanya batasan masalah dan sejauh mana masalah itu menyebar ke unit lain dalam organisasi harus dimasukkan dalam definisi masalah. Karena adanya masalah menyiratkan bahwa definisi itu dengan jelas. Tujuannya yaitu untuk memusatkan perhatian pada apa masalah yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya yaitu konstruksi model. Model ilmu manajemen adalah representasi abstrak dari situasi masalah yang ada. Itu bisa dalam bentuk grafik atau bahkan dalam bentuk bagan. Tetapi paling sering yaitu terjadi dari serangkaian hubungan matematis. Hubungan matematis ini terdiri angka dan simbol. Lalu yang selanjutnya solusi model. Teknik ilmu manajemen biasanya berlaku untuk tipe model tertentu. Setelah model telah dibangun dalam ilmu manajemen, mereka diselesaikan dengan menggunakan teknik ilmu manajemen yang disajikan dalam teks ini. Jadi teknik solusi ilmu manajemen biasanya berlaku untuk jenis model tertentu. Maka tipe model dan metode penyelesaian keduanya merupakan bagian dari teknik ilmu manajemen. Adapun kita dapat mengatakan bahwa suatu model terpecahkan karena model tersebut mewakili suatu masalah. Lalu selanjutnya yaitu implementasi. Apa sih itu? Implementasi adalah suatu penggunaan model yang sebenarnya telah dikembangkan atau solusi untuk masalah yang dikembangkan. Jadi dalam situasi ini model dan solusi dapat disingkirkan atau diabaikan sama sekali jika tidak
jelas dengan hati-hati dan manfaatnya itu ditunjukkan sepenuhnya. Jika model dan solusi ilmu manajemen tidak diterapkan, maka upaya dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangan menjadi sia-sia. Selanjutnya yaitu kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Contohnya yaitu dalam penggunaan Decision Support System atau DSS. Saat ini itu merupakan kemajuan teknologi di mana yang telah berkembang pesat. DSS ini merupakan sistem berbasis komputer di mana membantu para pengambil keputusan mengatasi masalah maupun suatu masalah yang sangat kompleks yang ada di berbagai organisasi dan operasi. DSS biasanya interaktif, menggabungkan berbagai database dan model manajemen sains yang berbeda dan teknik solusi antar muka pengguna yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban. Dalam bentuknya yang paling sederhana, setiap perangkat lunak berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan membuat keputusan dapat disebut sebagai DSS. Lalu selanjutnya, adapun saya memaparkan materi ini itu ada dari beberapa sumber atau daftar pustaka, yaitu bersumber dari materi dari Rubiati yaitu tahun 2017 tentang pengambilan keputusan. Yang selanjutnya dari beberapa studi literatur dari Afriansah dan Mutiara tahun 2019, dan saya mengambil materi ini dari materi yang telah disampaikan dari Bu dosen, yaitu dari Google Dokumen serta dari buku yang telah diberikan yaitu tentang chapter 1. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi yang telah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.